Halo semua, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kenalin, aku Laila. Hari ini aku bawa temen loh. Guys, sini deh. Halo Velas, aku Kimi. Dan hai, aku Sisi. Di video ini kita mau kupas sebuah jurnal internasional yang pastinya menarik dan relate banget dengan keadaan sekarang, khususnya untuk kamu-kamu yang berada di circle ekonomi akuntansi. Nah, teman aku satu lagi bakal kasih tahu ke kalian tentang topiknya nih. Jadi guys, kalian tahu nggak sih kalau nantinya banyak profesi tergantikan di revolusi industri 4.0? Kalian kebayang nggak kalau misalkan nanti banyak lulusan sarjana sulit cari kerja karena semua sistem sudah digantikan di era ini? Yuk langsung lihat videonya. Nah, untuk membahas itu semua, kita pakai referensi dari jurnal internasional nih, yang berjudul Industry 4.0 for Accounting. Fight or Flight. Dari referensi jurnal tersebut, ada 3 penulis. Yang pertama, Rashid Small, Yais Yasin, dan Hasim Sali. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Reinventing the Professional Accountant. Banyak penelitian, artikel, dan juga berita yang sudah membahas mengenai kemajuan teknologi pada revolusi industri 4.0. Tapi di samping hal tersebut teman-teman, profesi akuntanlah yang paling terancam tergantikan oleh teknologi. Lalu pertanyaannya, apakah profesi ini sudah berakhir? Atau masih ada yang bisa kita lakukan untuk bertahan? Di sini kita akan mengulas kembali profesi akuntan. Pada dasarnya, fungsi akuntan adalah melakukan pembukuan, membuat laporan keuangan, dan mengurus perpajakan. Tapi, karena adanya revolusi industri 4.0, semua pekerjaan akuntan akan digantikan oleh bots. Lalu, bagaimana nasib baik calon dan profesional akuntan sekarang? Menurut jurnal ini, seorang akuntan bisa bertahan di era revolusi industri 4.0 dengan cara berstrategi sebagai penasihat bisnis namun tetap relevan dengan tugas pelaporan keuangan. Di dalam jurnal ini, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, Creator of Value. Seorang akuntan bisa terlibat langsung dengan manajer untuk melakukan perencanaan strategis. Diharapkan dapat mentransfer informasi kuantitatif menjadi kualitatif sebagai bahan pertimbangan keputusan yang akan diambil oleh manajer. Yang kedua, Enabler of Value. Seorang akuntan dapat memberi saran terkait pembiayaan dalam bentuk penghematan biaya yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, Preserver of Value. Seorang akuntan dapat mempresentasikan kemungkinan-kemungkinan risiko yang bisa terjadi melalui laporan keuangan yang dibuatnya, lalu memberi saran mitigasi melalui pengalaman yang pernah dilaluinya. Dan yang terakhir, Reporter of Value. Fokus pada penyediaan laporan keuangan kualitatif dalam rangka membantu manajer untuk pengembangan bisnis atau pengambilan keputusan. Ketika kamu ingin menjadi seorang akuntan yang profesional dan mengatakan bahwa diri kamu siap menghadapi tantangan 4.0, maka dari sekian banyaknya pekerjaan akuntan yang masih kamu temui sekarang, kemungkinan besar tidak akan ditemui lagi di kemudian hari. Hal ini disebabkan oleh lahirnya beberapa macam teknologi yang mengancam profesi kamu sebagai seorang akuntan. Berikut ini adalah 4 inovasi dari kelahiran 4.0 yang merevolusi dunia profesi akuntan. Yang pertama, blockchain. Yang kedua, chatbots. Yang ketiga, cloud computing. Dan yang terakhir, automation dan artificial intelligence. Inovasi yang pertama yaitu blockchain. Blockchain itu adalah sebuah sistem penyimpanan digital dengan kemampuannya memberikan solusi atas audit secara sederhana dan akurat. Dengan ini, seorang akuntan akan beralih tugas ke perencanaan bisnis, alokasi, sumber daya, dan perencanaan keuangan di masa depan. Yang kedua, chatbots. Chatbots adalah
program komputer yang terintegrasi dengan aplikasi perpesanan yang memungkinkan bahwa pekerjaan customer service dapat digantikan dengan robot. Yang mana chatbots ini mampu mengurangi human error seperti salah ketik, kecurangan, dan sebagainya. Inovasi yang ketiga yaitu cloud computing adalah sebuah sistem penyimpanan yang dapat diakses oleh beberapa pengguna secara real time. Hal ini memungkinkan untuk melakukan pekerjaan jarak jauh lebih efisien dan terjangkau. Baik akuntan dan klien yang terpisah dengan jarak dan waktu bisa melihat pekerjaan masing-masing secara real time. Dan yang terakhir, automation dan artificial intelligence. Dua hal ini merupakan ancaman paling besar dalam revolusi profesi akuntan. Hadirnya mereka mampu menangani tugas-tugas administrasi seperti memproses akun hutang piutang secara akurat dan pencatatannya juga secara digital. AI dianggap sebagai robot cerdas yang dirancang untuk tidak melakukan kesalahan. Hadirnya mereka membawa tingkat produktivitas semakin tinggi dengan kos yang efisien. Hal ini mematikan beberapa profesi akuntan seperti pembukuan manual, invoice manual, dan lain. Okay, now let's move to the next focus. Independent Review Understanding Ratio Analysis. Menurut jurnal ini, kalau seorang profesional akuntan ingin fight di era 4.0, mereka harus mampu melakukan independent review dengan benar. Independent review itu sendiri adalah bagaimana seseorang mampu melihat suatu masalah dan menemukan cara untuk mengatasinya. Sayangnya, masih banyak nih kasusnya para profesional akuntan yang ternyata gak bisa melakukan ini dengan benar. Nah, untuk independent review ini banyak banget metodenya. Salah satunya rasio keuangan. Buat teman-teman ekonomi, pasti gak asing dong sama metode ini. Di bahasan kali ini kita akan ambil contoh bagaimana melakukan independent review via rasio keuangan dengan benar. Untuk melakukan independent review terhadap rasio keuangan, hal yang paling penting dilakukan adalah menetapkan besar penyimpangan toleran guys. Besar simpangan toleran itu adalah sebuah skala atau persentase yang menjadi standar bagi perusahaan. Gunanya untuk mengelompokkan rasio mana saja yang memungkinkan adanya risiko dan perlu dibenahi. Semua itu bisa dilihat dari entah dia melewati simpangan tersebut atau enggak. Namun, catatan yang perlu diingat, melewati bukan berarti perlu dibenahi, dan tidak melewati bukan berarti tidak perlu dibenahi. Standar ini berlaku sesuai fungsi masing-masing rasio itu sendiri. Ada rasio yang semakin besar, semakin baik, ada juga yang sebaliknya. Nah, dalam jurnal oleh Saipa ini, simpangan yang ditoleransi sebesar 10%. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Di sini aku nggak akan interpretasiin semuanya. Aku akan jelasin sebagian yang paling vital aja. Let's go! Tabel ini bersumber dari jurnalnya langsung ya. Sebelum kita kupas, aku mau bahas bagian kolomnya dulu nih. Yang pertama, ada kolom untuk jenis-jenis rasio. Nah ini nggak semua jenis diambil, namun mewakili rasio-rasio yang lain juga kok. Selanjutnya ada kolom actual, menunjukkan rasio keuangan tahun sekarang. Sedangkan kolom budget menunjukkan prediksi perusahaan pada tahun tersebut. Lalu ada kolom prior year, adalah rasio tahun sebelumnya, gunanya untuk dibandingkan dengan tahun sekarang. Dan yang terakhir ada industry, merupakan kolom yang paling vital nih guys. Kolom ini menggambarkan rata-rata rasio dari industri atau kompetitor sejenis. Nah, karena bahasan ini bertujuan untuk melihat kemungkinan risiko, maka kolom yang menjadi pemeran utamanya adalah actual dan industry. Oke, saatnya kita kupas tuntas. Di tabel inventory turnover terpampang jelas kalau perbandingan actual dan industrinya lumayan jauh nih guys, yaitu di bawah industri rata-rata sebesar 16%. Hal ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan para kompetitornya, perusahaan ini dalam melakukan penjualan produknya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, besar 16% ini sudah melewati dari toleransi perusahaan. Artinya, perusahaan melihat adanya risiko yang besar dan perlu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan rasio ini.
Selanjutnya ada return on asset. Tabel menunjukkan bahwa perbandingan aktual berada di atas 1% industri rata-rata. Artinya perusahaan ini dalam memaksimalkan asetnya untuk meraih keuntungan lebih efisien dibandingkan dengan kompetitornya. Ini perlu dipertahankan dan perusahaan tentu nggak perlu melakukan pembenahan lebih lanjut guys. Kayak yang sebelumnya aku bilang nih guys, kalau masih banyak akuntan yang tahu cara menganalisis tapi hanya menginterpretasikannya saja tanpa mengetahui bahwa ada risiko juga yang bisa dilihat. Hal ini diam-diam bisa jadi nilai tambah seorang akuntan loh. Dan kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam membantu manajer melakukan pengambilan keputusan. Dan baiklah, selanjutnya kita akan ketemu lagi nih sama salah satu anak kesayangannya era 4.0. Yaitu cloud computing. Cloud computing melihat dunia profesi dalam dua perspektif. Di antaranya, A. The impact of technology on productivity. B. The opportunity waits. Yang pertama, the impact of technology on productivity. Dampak dari lahirnya cloud computing di era 4.0 adalah banyaknya tugas-tugas operasional yang harusnya dilakukan dengan menempuh waktu yang sangat lama berubah menjadi waktu yang sangat singkat. Contoh sederhananya adalah surat. Dalam dunia profesi, surat menyurat merupakan hal yang penting dilakukan. Sebagian besar orang yang sekarang berumur 50 tahun ke atas dan bekerja di bidang administrasi mengalami fase-fase ini, di mana surat berevolusi menjadi email. Dan email berevolusi menjadi cloud computing. Fase terakhir merupakan akibat dari revolusi 4.0. Analogi sederhana lainnya yang dijelaskan dalam jurnal ini adalah pada smartphone. Dahulu, jika orang ingin mendengarkan musik sekaligus menggunakan alat komunikasi, maka ia akan membeli iPod dan iPhone. Revolusi teknologi melahirkan aplikasi Spotify yang bisa diunduh dengan mudah. Maka, orang tidak memerlukan biaya yang lebih untuk membeli iPod dan memilih smartphone sebagai alat multifungsi yang bisa mendengarkan lagu dan juga berkomunikasi. Smartphone sendiri tentu mengambil peran dalam revolusi 4.0. Sebagaimana hasil penelitian yang mengatakan bahwa sebagian besar pengusaha menggunakan smartphone sebagai alat komunikasi bisnis yang mudah dan efisien. Yang kedua, the opportunity waits. Meskipun sistem cloud lebih murah dan lebih mudah tersedia dibandingkan dahulu, masih banyak pelaku UKM yang enggan menggunakan sistem ini sebagai investasi perusahaan dengan anggapan bahwa sistem ini memerlukan biaya yang besar. Pengetahuan yang kurang terhadap teknologi dapat menumbuhkan stigma ini kepada siapapun. Faktanya, sistem cloud adalah investasi yang paling bijaksana di era sekarang, terutama untuk bisnis-bisnis kecil. Oh, hai! Kita sudah di penghujung paper. Senangnya aku dan teman-temanku bisa membagi ulasan mengenai profesi accounting di era 4.0 di video ini. Siapapun, dimanapun kalian berada, sangat penting untuk kalian yang ingin bertahan dalam dunia profesi untuk mengembangkan skill-skill yang dibutuhkan sesuai tren. Kayak sekarang nih, profesi accounting selain butuh pengetahuan tentang ekonomi, mereka juga dihadapkan pengetahuan teknologi dan skill sebagai penilai. Buat kamu yang sebelumnya ngerasa insecure atau takut menjadi bagian dari angka pengangguran nantinya, yuk kita benahi diri, kembangkan skill dan maksimalkan potensi yang kita miliki. Jadi, keputusannya apa nih? Accounting 4.0, fight or flight di kamu. Keputusannya ada di kamu sekarang. Semoga bermanfaat. Aku Laila dan teman-temanku Sisi dan Kimi pamit. Bye-bye.